Pada hikmah yang ke-72, Syekh Ibnu Athaillah asukan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah apa yang Allah minta dari kita. Nah, itu. Jadi kita sering minta kepada Allah. Apakah yang terbaik? Doa yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah apa yang Allah minta kepada kita. Yang Allah minta kepada kita kira-kira apa, teman-teman? Ketaatan. Apalagi yang Allah minta kepada kita? Ya? Takwa. Nah, apalagi? Istiqomah. Masya Allah, luar biasa ya. Kita berada di al-awqatul mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah. Hujan. Nah, ini hujan ya. Antara azan dengan qomat, apalagi 2 khutbah, nah itu ya. Nah, lalu waktu mustajabah lagi adalah saat kita dizolimi oleh orang lain. Nah, itu mustajabah tuh doa kita tuh. Nah, teman-teman, lalu kita pun berdoa sesuai dengan keinginan kita. Padahal apa yang terbaik adalah doa sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu selaras dengan kehendaknya, selaras dengan penciptanya. Bahasa lainnya, fokus pada diri, fokus pada manusia, itu bahasa lainnya adalah antroposentris. Antropo itu manusia, antropologi ilmu tentang manusia, budaya manusia, gitu kan? Sentris, senternya, fokusnya, titik pusatnya. Nah, itu. Jadi ada 2, fokus pada diri atau fokus pada pencipta, gitu kan? Yang kita kehendaki atau yang Allah kehendaki. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman ada minimal ada 3, tapi nanti di ujungnya ada 1 lagi yang lebih tinggi lagi. Ada orang beribadah itu karena dimensi duniawi. Nah, ibadah dimensi duniawi. Apa aja kira-kira permintaan duniawi? Harta, terus tahta, terus itu kesehatan, jabatan, harta, wanita, popularitas, rumah, mobil. Ini namanya duniawi nih. Ini banyak nih, ibaratnya piramida. Cici piramida kan ada tuh dulu ya. Cici piramida itu ya. Cici piramida ini yang paling bawah itu paling banyak. Nah, ini yang pertama duniawi. Yang kedua adalah akhirat. Akhirat itu apa antara lain? Surga, apalagi? Surga, terus terhindar dari neraka. Di dalam surga ada apa tuh? Bidadari, itu ya. Nah, pokoknya yang paling diingat bidadari lah, gitu ya. Nah, bidadari dan lain sebagainya. Itu akhirat itu, permintaan-permintaan yang akhirat. Minta surga, minta dihindarkan dari neraka. Tapi ada permintaan yang ketiga, yaitu permintaan supaya kita kuat ibadah. Nah, taufik, taat, istiqomah, apalagi tuh? Sholat yang bagaimana kira-kira? Khusyuk. Nah, itu ya. Sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang ikhlas, ibadahnya ikhlas, perjuangannya ikhlas. Nah, itu dimensi ibadah. Yang Allah minta dari kita adalah ibadahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Ar-Rahman surat tentang kasih sayang Allah kepada jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah lagi bicara kepada jin dan manusia. Nikmat Tuhan kalian mana yang kalian dustakan? Maka istilahnya ada 2. Dua ya, jin dan manusia. Malaikat nggak termasuk. Kalau malaikat itu petugas. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dimensi ibadah tuh yang tadi ya. Ada yang lebih tinggi lagi daripada ibadah. Apa itu? Yaitu engkau, Allah. Ada orang mencari dunia, nikmat-nikmat Allah. Ada orang mencari akhirat, masih nikmat-nikmat Allah. Ada orang mencari ibadah, yang didoakan adalah ibadah agar istiqomah, ikhlas, taufik, gitu kan?
menang melawan hawa nafsu, terhindar dari kemalasan. Nih ngaji apa enggak ya? Ngaji apa enggak ya? Ngaji apa enggak kan gitu kan? Akhirnya ngaji gitu kan. Menanglah dia, beribadahlah ngaji dia. Nah, ini istiqomah dalam ibadah ini begitu tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu engkau khusyuk, taubat. Nah, itu ya. Jadi lebih kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begitu. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi makin sedikit. Maka di dalam tarekat kita doa ilahi maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Bukan lagi dunia tujuannya, bukan lagi bidadari tujuannya, tapi yang dicari adalah Allah, ridho Allah. Yang diminta apa? Yang diminta bukan surganya Allah, bukan nikmat Allah, tetapi yang diminta adalah mahabbah, cinta kepada Allah, ma'rifat. Nah, gitu ya. Dekat kepada Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak manusia yang doanya doa dunia mulu gitu kan? Kenapa? Apa yang mendorongnya? Ini ada antropo manusia sentris, itu pusat. Dia berpusat pada diri kita. Nah, itu ya. Diri kita sentralnya. Diri kita lah titik awalnya. Doa pun doa harus sesuai dengan kita, gitu kan? Nah, Theo itu artinya Tuhan. Nah, itu teologi ilmu ketuhanan. Nah, itu ya. Theo sentris berarti pusatnya Tuhan, pusatnya adalah Tuhan. Nah, kalau yang antroposentris, dia doanya doa dunia mulu gitu kan. Nah, itu berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau teosentris, doa yang spiritual, ada doa material, ada doa spiritual gitu kan. Doa materi, ada doa spiritual, dekat dengan Allah. Nah, itu basisnya adalah kepasrahan. Pijakan pengetahuannya kenapa kalau kita doa dunia gitu kan? Karena kita bodoh. Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika kita doa minta kekayaan, belum tentu bagus. Ada nggak orang yang ketika miskin takwa, giliran kaya dia nggak takwa? Ada nggak? Banyak malahan ya. Banyak. Nah, ini ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan, padahal gitu ya. Orang minta kaya artinya minta dikasih ujian yang berat. Ya Allah, berikan aku ujian yang berat ya Allah, ujian yang jarang orang lulus ya Allah. Kekayaan ya Allah, berikanlah aku ujian yang berat, dimana dengan ujian ini jarang yang lulus ya Allah. Itu sebenarnya itu. Jadi kalau kita minta doanya doa dunia, sebenarnya kita doa nekat nih. Bener nih kata Allah, gue kasih kekayaan, lo kuat nggak gitu kalau gue kasih kekayaan gitu kan? Bener nih ya gitu, dikasih kekayaan ternyata jauh, nggak ngaji gitu kan? Makin apa begitu kan? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita nggak ngerti, kita ini bodoh, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah engkau ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, berkah. Nah, itu ya. Nah, jadi salah satu cara Allah menyayangi kita adalah Allah memberikan kemiskinan. Tetapi ada orang yang terbaiknya memang banyak rezeki. Karena dengan banyak rezeki itu dia berbuat banyak dia. Banyak yang bisa dia perbuat, maka cara Allah menyayangi dia dengan memberikan kekayaan. Artinya kekayaan itu belum tentu bagus, itu ya. Jadi jangan ngotot minta kekayaan karena ini nekat. Nadiem Makarim ya Allah, sebelum jadi menteri kaya nggak dia? Wah, kaya, udah pinter, kaya, jadi menteri bajunya jadi oren, ya Allah itu ya. Jadi jabatan bagus nggak kira-kira buat dia? Nggak bagus. Mungkin kalau dia boleh rewind waktu, ya Allah kalau tahu begitu saya mendingan gak usah jadi menteri. Tuh itu ya. Kadang-kadang begitulah yang namanya doa ini. Kalau doa material itu belum tentu bagus. Itu doa material. Apalagi kira-kira doa yang sering didoakan sama orang? Panjang umur gitu ya. Panjang umur udah pasti bagus nggak? Belum tentu bagus. Giliran panjang umur, jabatannya dia laksanakan. Tadinya ketika jabatan dilaksanakan, bajunya oren lagi dia.
Nah, kalau jabatannya belum selesai lalu dia udah selesai nih, waktunya, ajalnya udah tiba, dia nggak sampai itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan, kekayaan, itu umur panjang, itu belum tentu bagus juga. Maka ketika mendoakan orang mudah-mudahan umur panjang dalam kebaikan. Nah, itu ya. Apa namanya? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Arah hidupnya, kita banyak manusia terjadi disorientasi. Dia hidupnya bukan dalam rangka mencari ridho Allah, yang penting kaya, yang penting jabatan tinggi. Nah, ini. Tetapi teosentris, dia orientasinya pada Allah. Maka kita kecewa karena apa yang kita minta seringkali bertentangan dengan apa yang Allah minta. Apalagi yang kita minta nggak sesuai dengan takdir Allah. Kita minta di ranah kiri, Allah takdirnya di ranah kanan. Lalu ternyata ini masih mending ada irisannya. Lah kalau yang kita minta nggak sesuai dengan takdir Allah, kita kecewa terus. Makin besar itu ranah kiri yang tidak beririsan, maka makin banyak stresnya kita. Tetapi bagaimana kalau kita gabungkan? Nah, gabungkan dengan takdir Allah, terserah engkau ya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Belum tentu komposisi, wah enak ya, jadi dia bos, uangnya banyak, mobilnya banyak, istrinya satu, nah itu ya, enak jadi dia. Belum tentu apa yang ada pada dia kalau masuk kepada diri kita bagus, belum tentu juga. Nah itu, jadi tugas kita udah bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jalur ibadah langsung, ada tidak langsung. Apa ibadah langsung? Ibadah mahdoh, sholat, zikir, itu ibadah langsung tuh. Umroh, ada haji, ada puasa, itu ibadah langsung. Ibadah yang gak langsung mana? Jalur ibadah yang tidak langsung, ibadah melalui jabatan, ibadah melalui kekayaan, ibadah melalui popularitas. Aku kasih subscriber sekian juta buat apa? Kaya, jabatan, popularitas belum tentu bagus. Itu. Nah, nanti maka kita serahkan kepada Allah untuk urusan ibadah tidak langsung. Untuk urusan kekayaan aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Jabatan aku setinggi apa di perusahaan, di negara, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Ini akun aku followernya berapa banyak gitu kan, subscribernya berapa banyak nih, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Ya pokoknya aku niatkan kebaikan. Nah itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ibadah langsung, ada ibadah tidak langsung. Maka ketika kita berdoa, ada doa yang teosentris, ada yang doa yang antroposentris. Doa yang orientasi diri, ya Allah berikanlah aku jabatan yang tinggi, gitu kan? Tetapi yang doa ketika kita serahkan kepada Allah, doa kepasrahan, berikanlah aku kemampuan mengemban amanah-Mu ya Allah. Nah itu kan doanya begitu. Besarkan bisnisku ya Allah, jadikan bisnisku sebagai jalan ibadah kepadamu ya Allah. Nah itu, maka ketika betul dengan bisnisnya dia ibadah, kata Allah, ini aku kasih kecil, ternyata dipakai buat ibadah nih. Baiklah, kalau begitu orang kaya begini, kalau aku besarkan bisnisnya, niscaya dipakai untuk ibadah juga. Baik, aku besarkan bisnisnya. Nah itu ya, jadi cara membesarkan bisnisnya bagaimana? Cara membesarkan bisnis kita, cara membesarkan bisnis kita adalah dengan cara amanah dengan apa yang Allah titipkan. Itu cara membesarkan diri sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jabatan yang berkah, amanahlah, maka insya Allah akan diangkat oleh Allah. Ingin dibesarkan bisnisnya, amanahlah dalam bisnis, amanah dalam income-nya, maka Allah akan besarkan. Nah itu. Lalu jadi ada mentalitas khalifah. Kalau mentalitas ada orientasi hasil, wah saya mintanya surga, sukses. Tapi ada mentalitas khalifah, dia orientasi tugas. Apa tugas saya? Ibadah, istiqomah, ikhlas, kebermanfaatan. Lagi-lagi ibadah ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada orang beribadah, ibadahnya di bidang apa? Bidang ekonomi, gitu kan?
bidang ekonomi, jadilah dia menteri keuangan gitu misalkan gitu ya. Dengan jabatan itu maka dia babat abis gitu kan. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Maka ada, kalau dibagi dua tingkatan, ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas khusus. Tingkatan awam itu dia fokus meminta dari Allah, lalu sifatnya menjadikan Allah sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ini dengan kata lain, bahasa adab yang tingginya adalah memperalat Allah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Itu begitu. Ya Allah, jadikan aku orang kaya, jadikan aku pejabat tinggi, jadikan aku populer, jadikan. Dia memanfaatkan Allah tuh untuk hawa nafsunya, untuk keinginannya, untuk egonya. Ya Allah, ini gak sopan sebenarnya. Kalau dalam bahasa tasawuf yang tinggi, ini gak sopan nih begini. Dia dekat-dekat. Ngapain kamu mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita dekat dengan Allah, pasti Allah akan kasih nikmat-nikmatnya. Oh, jadi dekat itu supaya dapat nikmatnya. Nah, ini namanya masih memperalat Allah tuh. Jadi teman-teman, dalam akhlak yang halus, dalam tasawuf yang lembut, yang begini ini masih salah nih, gitu. Nah, itu ya. Bahwa ada orang dia jauh dari agama, dia doa, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Kok iya ya? Habis doa, besok dapat rezeki. Akhirnya besok dia sholat lagi, doa lagi. Iya, dapat lagi, doa aja. Pas udah bertakwa, dia doa, enggak terkabul. Gitu ya. Maksudnya apa? Giliran jauh dari agama, Allah sengaja kasih. Doanya doa rezeki dikasih. Tapi pas udah di dalam agama, udah jadi orang bertakwa, doanya jangan itu terus. Doanya mintanya sang kekasih, jangan mobilnya kekasih. Mintanya sang kekasih, jangan hartanya, rumahnya sang kekasih. Mentang-mentang kekasihnya kaya raya. Nah itu ya. Nah itu teman-teman. Nah jadi orang awam itu dia fokus minta dari Allah, dia menjadikan Allah sarana untuk mencapai tujuan individunya. Tetapi orang khawas enggak begitu. Orang khawas itu yang diminta adalah Allah. Anta maksudi, engkau yang aku cari ya Allah. Wa ridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari. Engkau tujuanku ya Allah, ridhomu yang aku cari. Ketika minta, bukan minta harta, bukan minta jabatan, bukan minta popularitas. Berikan aku cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Masya Allah, betul-betul murni nih. Ini ya, betul-betul murni kepada Allah. Inilah tingkatan khawas. Dia meminta, Allah yang diminta, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan tertinggi. Itu. Maka di dalam doa di tarekat-tarekat maupun di TKN doanya selalu itu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mau ngapa-ngapain, ilahi anta maksudi. Mau kerja, ilahi anta maksudi. Apalagi zikir. Nah itu ya, doanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya Allah, setiap permohonan yang aku panjatkan sesungguhnya karena perintahmu kepadaku untuk memohon. Ini adabnya Imam Al-Junaid di dalam berdoa. Aku memohon karena engkau perintahkan aku untuk memohon. Aku malu memohon kepada engkau ya Allah, tapi engkau perintahkan aku untuk meminta, ya aku meminta ya Allah. Nah itu ya. Nah, lalu jadikanlah permohonanku kepadamu sebagai permohonan terhadap hal-hal yang engkau cintai. Ya Allah, jadikanlah doaku adalah doa-doa yang kau cintai ya Allah. Nah itu ya, mahabbah, ma'rifat, itu ya, taat, itu yang dicintai oleh Allah. Jangan engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang sengaja menjadikan doanya sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Masya Allah doanya itu ya. Jangan jadikan aku orang-orang yang berdoa hanya memanfaatkan engkau ya Allah, untuk mendapatkan fasilitas, sarana untuk kepentingan aku ya Allah. Nah itu ya. Tetapi jadikanlah aku orang yang memohon kemampuan untuk menunaikan kewajiban terhadap aku ya Allah. Nah itu. Jadi intinya teman-teman, jadi bukan alat transaksional, tetapi deklarasi kesiapan menjalankan tugas. Kalau kita preteli ada 4 pilar ini ya dari doanya Al-Junaid. Yang pertama, kita berdoa karena Allah senang diminta. Itu. Yang kedua, yang dia minta adalah apa yang dicintai oleh Allah. Itu ibadahnya, zikir, ngaji. Ya Allah, berikanlah aku orang yang rajin ngaji, jadikan aku orang yang rajin ngaji. Itu Allah senang. Nah itu, jadikan aku orang yang rajin sedekah. Allah senang. Jadikan aku orang yang jujur di dalam mengemban amanahmu ya Allah. Allah senang. Bebas dari kepentingan, bukan kepentingan pribadi, tetapi
dalam rangka mengabdi kepada Allah, gitu ya. Dan yang dalam rangka ibadah kepada Allah, menunaikan haknya. Inilah teman-teman. Kita ambil satu lagi doanya Robi'ah al-Adawiyah. Kalau tadi laki-laki, yang ini perempuan. Nah, jadi adil ya, Bu ya. Nah, ada ibunya nih. Kata Robi'ah al-Adawiyah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, biarkan aku di dalamnya. Sekalian masukkan aku ke neraka ya Allah. Itu ya. Betapa Robi'ah al-Adawiyah ingin memastikan bahwa doanya bukan dalam rangka mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari selain Allah. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena takut neraka, sekalian masukkan aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena mengharap surga, lemparkan aku dari surga, keluarkan dari surga ya Allah. Itu ya. Haramkan surga bagi aku. Tetapi jika aku menyembahmu karena engkau, maka jangan engkau jauh dari aku ya Allah. Dan jangan engkau jauhkan aku darimu ya Allah. Masya Allah, itu ya. Murni karena Allah. Itulah doanya orang Khawas. Teman-teman, kita minimal kita tahu ada doa awam, ada doa Khawas. Doa antroposentris, bahasa ininya ya, biar kelihatannya keren gitu ya. Ada doa teosentris, padahal ada doa awam, ada doa Khawas. Minimal kita tahu, dan minimal kita geser dikit-dikit. Jangan awam terus, masa dari dulu kopral terus doanya gitu ya. Doanya tingkatkan, lama-lama jadi kolonel gitu kan, lama-lama jadi jenderal. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka menyembah karena neraka sekalian bakar, menyembah karena surga, haramkan aku dari surga. Betul-betul dia menyembah, beribadah bukan karena ingin anugerahnya Allah, bukan karena ingin makhluknya Allah, tapi ingin sang Khalik, ingin dekat dengan Allah. Masya Allah, ini luar biasa nih. Orang yang udah begini itu karena mahabbah, cinta kepada Allah. Itulah yang selalu kita dengungkan, kita doakan, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, intinya teman-teman, jadi kesimpulannya adalah, karena ini waktunya udah hampir ya, udah hampir habis ya Mas Bahrul ya. Udah hampir habis itu, iya kata Mas Bahrul ya. Sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah memohon kemampuan untuk menunaikan apa yang Allah minta dari kita. Nah, sebaik-baik permintaan adalah apa yang Allah minta dari kita. Nah, lalu kita lagi-lagi ilahi anta maksudi walidhoka maklubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bahkan kalau mau ngikutin polanya Robi'ah Adawiyah, kita akan berkata, ya Allah, jangan berikan apa yang aku inginkan. Masya Allah, itu ya. Kalau mau ikuti polanya Robi'ah Adawiyah, tapi jadikan aku sebagaimana yang kau inginkan. Nah itu, karena apa? Kalau yang kau inginkan pasti yang kau ridhoi ya Allah. Kalau engkau inginkan pasti yang terbaik, karena engkau maha tahu apa yang terbaik bagi aku ya Allah. Kalau bisa nggak usah dikabulkan apa yang aku inginkan ya Allah, karena aku ini bodoh, aku nggak ngerti takdir, aku nggak ngerti pemberian itu baik apa enggak buat aku. Jangan kabulkan apa yang aku inginkan, tapi jadikan aku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Masya Allah, begitu ya teman-teman ya. Nah, intinya doa yang terbaik adalah ini, doa ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.